Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Damai di hati. Bagaimana kabar semuanya? Baik, siapa yang datang ke gereja rumah Tuhan ini dengan keluarga boleh lambaikan tangan. Ya, puji Tuhan cukup banyak ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk undangan-Mu yang sungguh indah bagi setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau yang membawa setiap keluarga untuk bisa mengkhususkan waktu bersama-sama ada di rumah Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk setiap kami, siapapun kami, ketika boleh ada di rumah Tuhan, ataupun juga yang bisa beribadah lewat kanal YouTube ataupun radio Sumber Kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Karena ini adalah kesempatan bagi kami untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Karena itu kami sungguh berdoa, biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kami. Pada waktu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kuasa-Mu lah yang bekerja di dalam hati kami, baik hamba yang memberitakan firman maupun setiap orang yang mendengarkan. Kami berdoa memohon kasih karunia Tuhan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang papa yang setiap hari itu pergi bekerja. Pergi pagi, pulangnya sudah malam, anaknya sudah tidur. Nah, suatu kali papa ini pulang itu lebih awal. Dan anaknya melihat papanya pulang lebih awal, dia senang sekali. Dia pergi mendekati papanya dan kemudian mulai berbicara. Dia bertanya kepada papanya, "Papa, boleh kasih tahu saya, papa itu digaji per jam itu berapa?" Papanya kaget, kenapa anak ini bertanya seperti ini? Dia dengan sedikit tersinggung, dia tanya, "Kenapa anak kamu bertanya seperti itu?" "Gak apa-apa, papa jawab saja, papa itu gaji per jam itu berapa?" Papa itu kemudian menjawab, "Ya papa digaji per jam itu 200.000. Oh, anak itu tertunduk, dia kemudian mulai mikir, dia pergi ke kamarnya. Dia ambil celengannya, tabungannya, dia keluarkan semua receh-receh uang itu. Dan dia kembali kepada papanya dan dia berkata, "Pak, ini Pak, saya hanya punya uang 100.000. Bolehkah Papa 30 menit saja bersama saya? 30 menit saja main ya sama saya malam ini juga." Sang papa mendengarkan itu, dia sangat bergetar. Dia kaget karena selama ini yang dia pikirkan dia bekerja keras itu untuk kepentingan anaknya. Tapi anaknya telah kehilangan dirinya. Saudara, ada satu lagu sederhana yang saya yakin sebagian besar kita tahu lagu ini. Harta yang paling berharga adalah... Nah, pasti tidak tahu semuanya ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga gitu ya. Jadi semua tahu lagu ini. Tapi apakah betul? Bukankah kita tuh seringkali lebih mirip sang ayah ini? Kita melakukan segala sesuatu, bekerja sebaik-baiknya, memberikan banyak hal, tetapi kita tidak memberikan diri kita. Kita memberikan fasilitas buat keluarga kita, buat anak kita berikan rumah, bahkan ada yang berikan mobil, tapi tidak memberikan perhatian kehadiran kita. Kita bekerja demi keluarga, tetapi keluargalah yang sering kali dikorbankan. Saudara yang kasih Tuhan, harta yang paling berharga itu bukan pekerjaan kita, bukan uang kita, tetapi keluarga yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Tuhan titipkan di dalam hidup kita. Mari kita buka Efesus pasal 5 sampai pasal 6 ayat 1 sampai 3. Efesus pasal 5 ayat 21 sampai pasal 6 ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitab masing-masing. Saya bacakan bagian firman Tuhan ini buat kita semua. Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 6 ayat yang ketiga. Saya baca dari TB yang kedua. "Tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang keluarga sebagai harta yang paling berharga, maka kita sedang berbicara bukan konsep manusiawi, tetapi kita kembali kepada denyut nadi Alkitab itu sendiri. Keluarga itu adalah harta yang berharga. Kenapa? Karena sejak awal halaman-halaman kitab suci itu berbicara tentang keluarga. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab itu tidak dimulai dari sebuah kerajaan, dari sebuah bisnis, dari sebuah perdagangan, dari pasar, atau dari kekuasaan, tidak. Tapi Alkitab itu dimulai dari satu kelompok yang kecil, institusi pertama yang Tuhan dirikan, yaitu keluarga. Keluarga di dalam Alkitab itu berbicara dengan sangat clear ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa itu di dalam satu sistem keluarga. Dan Allah di dalam anugerahnya menempatkan kasihnya, perjanjiannya, covenantnya itu di dalam keluarga. Bagi satu generasi ke generasi berikutnya. Saudara, di dalam kitab Kejadian itu mengalir seperti epik domestik yang sangat indah sekali. Kisah-kisah keluarga yang betul-betul dirangkai, dirajut dengan begitu indah. Membentuk sejarah manusia. Ada keluarga Nuh, ada keluarga Abraham, ada keluarga Ishak, ada keluarga Yakub. Ada keluarga-keluarga yang Tuhan tunjukkan. Dan itu bukan lahir dari istana megah. Itu bukan lahir dari ruang-ruang yang terlihat besar. Tapi dari ruang makan. Percakapan dengan keluarga ada di meja yang sederhana. Di rumah yang sederhana. Di tengah-tengah pergumulan bersama. Dan uniknya, Alkitab tidak pernah menutupi kekurangan dan kelemahan keluarga. Alkitab itu dengan jujur, dengan realistis, menggambarkan tentang keluarga. Menampilkan keluarga itu sebagai bagian yang telah retak oleh karena dosa. Tempat ada konflik, saudara. Tempat ada ketegangan. Tempat ada pengkhianatan. Tempat ada perselingkuhan. Tempat di situ ada air mata yang panjang. Saudara, namun justru di dalam keindahan itu, keluarga itu menjadi ruang di mana anugerah Allah masuk. Anugerah Allah itu membentuk, memulihkan, dan menebus. Saudara, sejarah keluarga di dalam Alkitab itu menunjukkan bagaimana Allah memakai keluarga itu untuk meneruskan covenant-nya, perjanjiannya. Dari Abraham sampai Daud dan sampai juga kita lihat di dalam puncaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus sang berkat bagi segala bangsa. Ketika sang Mesias datang,
Dia membawa gambaran keluarga itu kepada puncak pemenuhannya. Bahwa seluruh keluarga biologis, Allah sedang membangun satu keluarga lagi yang lain. Bukan hanya biologis tapi keluarga rohani. Keluarga Allah sendiri yang terdiri dari orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Keluarga Allah, keluarga Kristen. Keluarga itu yang terus berbicara sampai pada kekekalan. Saudara bisa lihat itu bagian firman Tuhan sampai di kitab Wahyu pun itu bicara tentang seluruh keluarga. Gimana orang-orang yang telah ditebus ini menjadi umat Allah bersatu di dalam meja perjamuan dengan Sang Anak Domba. Jadi saudara, betapa indahnya Allah merancang keluarga itu secara jasmani, memulihkan keluarga melalui Kristus dan memperluas keluarga itu kepada satu kisah. Bagaimana kisah rohani sampai pada kesudahannya. Karena itu ketika membaca Efesus 5 sampai pasal 6 ini, kita tidak melihat Paulus itu sedang berbicara aturan sosial belaka. Paulus itu berbicara tentang bagaimana jemaat bisa kembali kepada rancangan Allah yang mula-mula, yaitu keluarga. Supaya keluarga itu menjadi tempat, menjadi saluran berkat, tempat kasih Kristus itu dinyatakan. Dan tempat generasi itu dipulihkan seturut dengan gambar Allah. Nah saudara, kita lihat kata yang menarik di dalam terjemahan baru 1 itu kata rendahkanlah dirimu. Dan itu dipisah perikop dengan perikop yang utuh tentang hubungan suami istri. Jadi kalau TB2 itu menempatkannya bersama-sama. Pasal 5 ayat 21 itu diatur dalam perikop yang tersendiri. Dasar keluarga Kristen itu adalah ketundukan di dalam takut akan Kristus. Jadi sebelum Paulus berbicara tentang peran suami, peran istri, peran anak, bagaimana seharusnya, Paulus berbicara terlebih dahulu soal ketundukan. Ketundukan di dalam takut akan Kristus. Saudara, kata ketundukan ini berasal dari kata hupataso. Hupataso itu yang berarti mengatur di bawah atau menempatkan diri di bawah. Saudara, tunduk bukan tanduk. Saling tunduk bukan saling tanduk. Saling merendahkan diri di dalam Kristus. Dan itu adalah dasar di dalam hubungan keluarga. Saudara, kata tunduk itu di zaman kita sekarang itu agak sulit kita memahami kata tunduk ini. Karena zaman ini selalu menuntut kita untuk tidak bisa tunduk. Kalau boleh, kitalah yang memimpin, bukan kita yang mengikuti. Kita yang menjadi number one, bukan yang kesekian. Jadi kita sulit untuk membayangkan hal itu. Karena itu, saudara, ketika Alkitab berkata, hupataso, tunduklah. Hati kita seringkali menolak, seolah-olah tunduk itu tanda kekalahan. Tunduk itu sebagai tanda kelemahan, padahal tidak. Saudara, Alkitab berkata tunduklah bukan karena kamu kecil. Bukan karena kamu lemah dan orang lain lebih besar, lebih kuat. Tapi tunduklah karena Kristus. Tunduklah di dalam takut akan Kristus. Artinya apa? Kita tunduk kepada orang lain itu karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Yesus yang telah menunjukkan bagaimana dia tunduk lebih dulu. Taat, setia sampai mati di atas kayu salib. Saudara, keluarga yang sehat bukan dibangun oleh siapa yang kuat. Tetapi keluarga yang sehat itu dibangun oleh siapa yang paling rela merendahkan diri. Siapa yang paling rela tunduk merendahkan diri serendah-rendahnya. Saudara, karena itu Paulus mulai berbicara ketika meletakkan dasar ini, fondasi soal ketundukan. Tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Maka kemudian Paulus merancang kalimat-kalimatnya itu dengan indah. Pasangan suami istri itu adalah rancangan indah Kristus. Paulus memulai dengan peran daripada istri itu. Istri dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kata tunduk itu muncul lagi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya, ini bukan tunduk membabi buta. Bukan tunduk di dalam ketakutan.
tetapi tunduk seperti kepada Tuhan. Karena istri percaya bahwa Allah bekerja melalui kepemimpinan suami. Tunduk di dalam kasih, di dalam hormat, bukan ketakutan atau menghancurkan. Saudara, ada banyak contoh ketika istri itu tunduk membabi buta. Ada banyak suami yang kemudian menyuruh istrinya berbohong. Dan istri melakukan itu karena tunduk kepada suami. Istri melakukan penipuan atau menyuruh, nih buat laporan keuangannya seperti ini. Istri lakukan itu karena perintah suami, tunduk. Ini tunduk membabi buta, salah. Tunduk, ada juga yang tunduk meskipun disuruh untuk melakukan hal yang merusak tubuh dan martabat. Suami menyuruh istri melakukan hubungan yang tidak sehat dan melanggar kehormatan. Suami melarang istri beribadah, pergi ke gereja atau baca Alkitab. Istri tunduk pada hal ini bertentangan dengan firman Tuhan. Ini salah. Tunduk meskipun juga suami berlaku kasar, merendahkan, menyakiti. Suami berkata, kamu tidak boleh mengeluh, kamu harus tunduk. Alkitab kan bilangnya begitu, tunduk. Dan istri menyerahkan dirinya dipukul, disakiti, dia diam saja karena dia berkata, ya Alkitab maunya begini. Itu pun salah. Tunduk itu adalah sungguh-sungguh kita tahu siapa kita di hadapan Kristus. Ketika suami melarang sesuatu untuk kita lakukan dan itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan, maka kita bukan sedang tidak tunduk kepada suami, tapi kita sedang tunduk kepada Kristus. Karena itu prinsipnya apa di dalam ketundukan? Ketundukan kepada Kristus yang pertama itu lebih tinggi daripada ketundukan kepada siapapun, termasuk kepada suami. Jika suami bertentangan dengan firman Tuhan, istri menolak dan menaati Tuhan. Ketundukan Kristen itu juga di dalam konteks kasih dan bukan dominasi. Ketundukan hanya bekerja ketika suami itu mengasihi istri seperti Kristus mengasihi. Jika suami tidak berjalan di dalam kasih, maka dia kehilangan kepemimpinannya. Ketundukan Kristen juga bukan karena menyerah pada dosa, kepada kekerasan, kepada pelecehan, bukan. Jika ada kekerasan justru wajib untuk mencari pertolongan. Saudara, jadi kesimpulannya singkat saja. Tunduk itu berbicara tentang hati kita yang berpusat kepada Kristus. Tunduk tanpa Kristus itu salah. Tunduk itu harus di dalam Kristus dan memakai akal sehat kita. Tahu batas moral, tahu di bagian mana harusnya kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya saya akui saya tipe wanita yang sulit tunduk. Sama suami juga gitu, seringkali berdebat gitu. Saya melihat kalau ada argumen-argumen yang kurang bisa dipertanggungjawabkan secara logika. Wah, saya pasti akan terus-menerus ngotot. Tidak, yang baiknya, yang benarnya seperti ini. Kadang-kadang itu yang kemudian jadi memperkeruh situasi, keadaan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, di tengah-tengah seperti itu, firman Tuhan menjadi dasar. Hidup kita di dalam Tuhan itu yang mengingatkan kita. Sama suami, iya minta maaf, tidak berlarut-larut, tidak berlama-lama. Menyelesaikan dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Tunduk ketika dia melakukan apa yang benar. Tunduk ketika apa yang dia katakan itu sebenarnya itu tidaklah, harusnya ya kita mengerti itu tidak prinsip gitu. Ngapain juga harus ngotot-ngototan, urat-uratan. Gak perlu kok. Yang utama adalah relasi. Yang utama adalah hubungan, bukan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Saudara, di dalam relasi kita suami istri, hai istri-istri, tunduklah di dalam takut akan Kristus. Ego kita harus ditarik di bawah, sedalam-dalamnya, ke bawah-bawahnya. Karena itulah perintah Tuhan, tunduk yang benar, bukan tunduk yang membabi buta. Saudara, mungkin kalau hal ini suami-suami langsung senggol istri. Tuh, firman Tuhan bilang tunduk kan gitu ya.
Tapi saudara, tidak berhenti di sini, karena selanjutnya Paulus berbicara tentang para suami pun. Para suami perannya adalah mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan ini adalah standar tertinggi di dalam Alkitab, mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara, suami itu dipanggil untuk mengasihi seperti Kristus, berarti rela mengorbankan diri, rela mati, karena Kristus rela mati bagi jemaat. Rela mati bukan hanya arti harafiah, tapi rela mati terhadap ego, pride, terhadap kepentingan, terhadap segala keinginan dan agenda-agenda yang ada. Rela mati terhadap keinginan sendiri, terhadap tujuan-tujuan yang ada di depan mata. Rela mati terhadap itu semua. Kasih seperti Kristus berarti mengutamakan istri, mengorbankan diri, merawat bukan memerintah, memimpin dengan hati bukan dengan suara tinggi, memberi rasa aman bukan ketakutan. Suami dipanggil itu untuk menjadi bayangan Kristus di tengah-tengah keluarga, bukan diktator, bukan seorang yang kemudian penuh kuasa yang punya hak untuk atur sana atur sini, tidak. Tetapi hati yang melekat kepada Kristus, hati yang mengasihi jemaat, mengasihi istrinya yang tercinta. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus berkata siapa mengasihi istrinya, itu mengasihi dirinya sendiri. Karena istri adalah satu daging dengan suami. Hai suami-suami, jika saudara merawat tubuhmu dengan sedemikian, makan makanan sehat, bahkan ikut gym, olahraga yang rutin, supaya punya tubuh yang sehat. Apakah suami-suami juga merawat istri seperti itu? Atau mengabaikan suami? Istri itu bukan orang lain. Istri itu adalah bagian dari tubuh suami. Saudara, sama seperti Kristus yang adalah kepala jemaat, demikian juga suami-suami itu adalah kepala daripada istri yang harusnya mengasihi istri sedemikian. Ringkasannya di ayat 33. Paulus itu memberikan ringkasan yang menarik di ayat 33. Suami harus mengasihi istrinya, istri harus menghormati suaminya. Tidak boleh kebalik. Kenapa tidak boleh kebalik? Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Bukan hai suami-suami, tunduklah suami istrimu. Atau sebaliknya, hai istri-istri, hormatilah atau tunduklah suamimu. Bukan sebaliknya, hai istri-istri, kasihilah suamimu. Kenapa Paulus berbicara hal yang seperti itu? Saudara, pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sangatlah berbeda. Laki-laki itu sangat dekat dengan kata hormat. Laki-laki itu punya harga diri itu tinggi, pride-nya tinggi. Ya kan? Gak boleh nih kalau udah tersinggung nih, nah DP harga diri bahaya gitu ya. Nah, laki-laki itu beda dengan perempuan. Kata hormat, kata tunduk itu lebih dekat dengan laki-laki. Sedangkan sebaliknya, kata mengasihi itu lebih dekat dengan perempuan. Perempuan itu lebih dekat dengan kata perasaan, kata kasih, kata mengasihi, kata dikasihi itu lebih dekat. Jadi ketika Paulus menunjukkan hal ini, memberikan perintah ini jelas sekali tidak memberikan perintah yang itu sangat dekat, mudah dengan orang itu. Dengan natur pria ataupun natur wanita. Tapi sebaliknya memberikan perintah yang berbeda, yang bertolak belakang daripada naturnya. Istri tunduk, suami kasihi, dan itu lebih sulit. Itu lebih sulit. Suami akan terus berkembang dengan rasa hormat. Istri akan terus berkembang dengan rasa kasih. Ketika makin dikasihi, maka dia akan makin berkembang. Saudara, ketika kasih dan hormat ini berjalan, beriringan di dalam rumah, maka rumah itu akan menjadi tempat hadirat Tuhan tinggal. Dan bukan hanya itu, Paulus melanjutkan juga di pasal yang ke-6 tentang bagaimana anak-anak yang taatilah orang tuamu.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, kata firman Tuhan. Saudara, taat di dalam Tuhan itu berarti taat dengan benar. Hormati orang tua karena mereka adalah wakil Allah. Dan inilah satu-satunya perintah yang mengandung janji. Janjinya jelas supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Saudara, ada banyak contoh zaman sekarang, anak zaman sekarang itu yang sulit menghormati orang tua. Orang tua berkata jangan terlalu lama main handphone. Anak menjawab, ya mama enggak paham, papa saja main handphone sana terus menerus. Teknologi membuat anak itu merasa lebih pintar dari orang tua. Sehingga mereka itu akan mulai berpikir, tunggu dulu kalau mama papa ngomong begini, saya lihat di Google enggak begitu. Anak mencari informasi dari TikTok, dari sosial media, dari para influencer yang mereka kenal. Kalau influencernya ngomong begini mah, enggak begitu. Saudara, anak juga mulai sulit untuk kemudian membantu orang tua di rumah. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah tersedia, ada orang yang kerja di rumah. Anak cuma sibuk bermain handphone, scrolling, A, B, C. Orang tua juga membiarkan. Bahkan juga orang tua kalau datang ke gereja, saya memperhatikan. Ada orang tua yang memberikan sengaja iPad-nya, gadgetnya itu kepada anaknya. Yang penting tidak mengganggu ibadah. Yang penting anak itu tidak bersuara, tidak berteriak, tidak kemudian mengganggu orang tua yang sementara ibadah. Kasih handphone saja. Saudara, maka yang dimuridkan bukanlah orang tua yang memuridkan anak di rumah. Tetapi yang terjadi adalah dunia, kita berikan kesempatan selebar-lebarnya untuk memuridkan anak-anak kita. Saudara, bagaimana mereka ketika mereka ada di sekolah? Anak-anak yang ada di sekolah pun punya problem. Saudara, kemarin saya pimpin LDKO buat anak-anak siswa SMP 2. Saya tanya, karena materinya tentang time management. Gimana sih kamu mengatur waktumu? Coba hitung-hitung waktumu. Hitung. Satu hari ada 24 jam. Satu hari itu kamu di sekolah berapa jam? Satu hari di sekolah ada yang bilang 7 jam, ada yang bilang 8 jam. Oke, saya pakai angka maksimal 8 jam. 8 jam kamu ada di sekolah, kamu ada di dalam pengawasan guru di sekolah. Sisanya berapa jam dari 24 jam? Ada 16 jam. 16 jam itu apa yang kamu lakukan setelah itu? Kamu ada di rumah, kamu melakukan apa di rumah? Mereka mulai menghitung. Potong waktu tidur yang 8 jam, potong waktu makan mereka. Saya bilang kalian udah makan di sekolah pagi dan siang. Berarti tinggal makan di malam di rumah, berarti potong sekitar 30 menit. Berapa totalnya, sisanya? Hitung-hitung waktu yang ada, waktu mereka tuh lebih banyak di luar sekolah. Lebih banyak waktu itu ketika mereka bersama-sama dengan keluarga. Harusnya seperti itu. Tetapi yang terjadi waktu dengan keluarga itu sangat sedikit. Mereka sendiri di rumah. Bahkan masalah-masalah yang terjadi ketika mereka ada di dalam rumah, di kamar pribadi mereka. Mereka main, mereka mabar, main bareng. Mereka main sepuas-puasnya dengan temannya yang ada di ujung mana. Main bersama-sama, main online. Apa yang terjadi? Bisa terjadi judi online di situ. Bisa terjadi masalah-masalah di situ. Di mana orang tua? Saudara, sekolah punya peran penting dengan visi misi yang ada. Menjadi sekolah yang betul-betul membawa anak-anak ini menjadi murid-murid Kristus. Bukan hanya secara akademik, tetapi karakter mereka seperti karakter Kristus. Dan itu konsisten dikerjakan. Guru-guru yang ada Tuhan percayakan terus-menerus melakukan, berupaya untuk melakukan hal itu. Tetapi jikalau kita tidak bekerja sama, maka dunia yang lebih memuridkan mereka. Waktu mereka tuh lebih banyak dengan gadget mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan kolaborasi antara sekolah, antara keluarga dan gereja itu sangatlah mutlak penting untuk dilakukan. Menuntut sekolah juga keluarga harus hadir di dalamnya. Gereja pun hadir di dalamnya. Tidak boleh saling nunjuk aja. Sekolah
melakukan bagiannya, keluarga melakukan bagiannya, gereja berperan melakukan bagiannya. Saudara, apa faktor penyebab orang sehingga anak itu sulit menghormati orang tua? Yang pertama, budaya modern itu lebih menekankan kebebasan tanpa batas. Itu budaya yang terjadi. Anak tumbuh dengan sebuah narasi. Narasinya adalah hidupku, pilihanku, keputusanku. Aku bebas untuk menentukan semuanya. Teknologi juga menggantikan peran-peran yang harusnya dimainkan oleh orang tua. Kurangnya waktu komunikasi juga dengan orang tua. Saudara, ini adalah data yang terkini. Survei menunjukkan hal itu. Bagaimana anak ngobrol dengan orang tua itu rata-rata cuma 15 menit sehari gegara handphone. Saudara, bayangkan 24 jam, ini cuma 15 menit. 15 menit sehari. Itu dari BKKBN membuat survei anak-anak di Indonesia kita. Dan seperti itu hasilnya. Dan saudara, yang terjadi adalah 8,5 jam per hari mereka itu menggunakan handphone. Jadi setelah dihitung waktu sekolah, waktu mereka tidur, waktu mereka makan, dipotong-potong semua itu 8,5 jam itu mereka dengan handphone mereka. Jadi ini menunjukkan kehadiran orang tua itu sangatlah penting. Bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional buat anak-anak. Saudara, orang tua terlalu sibuk sehingga kehilangan hubungan emosional. Fasilitas ada tapi bonding dengan anak itu tidak ada. Media sosial membuat anak merasa lebih tahu dari orang tua. Di sebelah itu, di bagian bawah itu adalah saya screenshot dari berita yang terbaru. Berita yang terbaru 2 hari yang lalu, bagaimana pemerintah Australia, itu info dari BBC News, memberikan larangan kepada anak-anak yang usia 16 tahun ke bawah tidak boleh punya akun sosial media. Jadi anak-anak yang sudah punya akun sosial media itu akan dinonaktifkan, akan dihapus. Karena betapa berbahayanya. Short video itu berdasarkan penelitian itu telah merusak otak banyak anak. Short video, TikTok, cepat sekali. Anak itu sangat senang melihat TikTok karena dia cepat sekali berganti. Bahkan satu video saja itu suaranya beda, gambarnya beda. Mereka mengatur seperti itu supaya anak benar-benar terdistraksi. Tidak sadar, wah ini bahaya, ini menarik aja gitu. Lama-kelamaan terus jadi kebiasaan. Anak itu suka, jadi candu, terbiasa dengan hal itu. Saudara, kalau kita mau membawa anak-anak kita kepada Tuhan, maka hadirlah dalam hidup mereka. Keluarga itu sebagai prioritas di tengah kesibukan dunia. Saudara, banyak orang bekerja keras memberikan yang terbaik, rumah, pendidikan, fasilitas apapun itu, tetapi kehilangan kehadiran dan kebersamaan itu. Keluarga adalah ladang pelayanan pertama yang harusnya kita pikirkan. Jika kita sibuk melayani di gereja, tetapi gagal membangun kasih, komitmen, kebersamaan dengan keluarga, maka kita kehilangan inti dari pelayanan itu. Keluarga itu nomor 1. Karena keluarga itu adalah denyut nadi firman Tuhan itu sendiri. Saudara, Yesus menunjukkan bagaimana di dalam ketundukan itu dia sungguh-sungguh menunjukkan telah tunduk, taat sampai mati di atas kayu salib. Teladan tertinggi di dalam ketundukan itu ada di dalam pribadi Yesus. Yesus dia adalah Tuhan tetapi ia mau tunduk. Dia tunduk kepada Bapa, dia tunduk kepada orang tua, dia tunduk kepada penguasa yang menyalibkan dia. Dia tunduk bahkan kepada murid-murid dengan membasuh kaki murid-murid itu yang tidak sempurna itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara melihat kisah Yesus yang dia adalah raja di atas segala raja, dia penguasa segala alam semesta, tapi mau berlutut, mengambil baskom, mencuci kaki murid-murid yang tidak sempurna, itu terjadi karena apa? Karena kasih, karena cintanya. Nah, kita tunduk di dalam takut akan Kristus. Karena kita mengalami kasih Tuhan yang besar itu, saudara. Walaupun itu sulit bagi kita, lakukan.
Walaupun tidak mudah bagi kita, lakukan. Anugerah Tuhan itu beserta dengan kita. Saudara, saya mengalami anugerah Tuhan itu besar sekali. Sungguh besar. Keluarga itu bukan istana yang sempurna. Kadang retak, kadang berdebu, kadang penuh air mata. Tetapi di mata Tuhan, keluarga itu adalah harta yang berharga. Saudara, saya mau cerita keluarga saya. Ini keluarga saya. Tuh papa, mama saya. Yang duduk di sebelah papa itu kakak nomor 1. Kakak nomor 1 tinggalnya di Australia. Yang kedua yang berjilbab itu kakak nomor 2. Jadi keluarga saya ada yang 1 mualaf. Kakak nomor 2. Yang ketiga, kakak nomor 3 itu ada di samping saya yang badannya agak besar. Itu kakak yang nomor 3. Saya nomor 4. Jadi saya anak keempat dari 5 bersaudara. Adik saya itu yang paling ujung. Yang di sebelah kakak nomor 2 tadi. Nah, keluarga saya tidak sempurna. Keluarga saya penuh juga dengan konflik, penuh dengan air mata, penuh dengan perjuangan. Banyak hal yang tidak mudah. Ini adalah foto yang diambil pada waktu kakak saya pulang dari Australia datang. Kami sempat ambil foto itu tahun 2018. Tahun 2018 itu kami buatkan foto ini. Nah di tahun 2019 saya ingat kakak saya yang ketiga itu sempat menelpon saya. Jadi saya baru masuk di gereja, saya ingat saya angkat telepon itu waktu di pastori. Dia minta bantuan saya. Tapi karena saya lihat ini orangnya kok begini gitu ya. Jadi saya tahu modelnya seperti apa. Jadi saya tidak ladenin. Saya tidak hiraukan, dia minta bantuan. Padahal itu hanyalah sepele, sangat-sangat sepele. Saya bilang saya sibuk. Jadi memang saya lagi pelayanan, saya sibuk. Terus kemudian dia bilang begini, ya sudah, kalau begitu kita tidak mau minta bantuan lagi gitu. Saudara, ya sempat terpukul waktu dia ngomong begitu, tapi saya pikir ya udah, mau bikin apa? Ya udah, saya pikir itu berlalu begitu biasa. Tapi kemudian kakak saya tuh masuk rumah sakit yang nomor 3 itu. Dia masuk rumah sakit, saya juga berpikir dia masuk rumah sakit itu hal yang biasa. Karena sebelumnya juga dia pernah sakit, masuk rumah sakit keluar. Jadi saya pikir ini biasa gitu. Tapi tidak menyangka. Di tahun 2019 tanggal 28 Oktober itu pas Sumpah Pemuda. Hanya beda jaraknya hampir 1 tahun kami foto keluarga ini. Kakak saya itu dipanggil Tuhan. Kakak saya yang ketiga itu meninggal dunia. Dan saya sampai sekarang merasa, Tuhan kenapa saya nggak tolong dia waktu itu. Cuman sepele kok. Kenapa saya mengulur-ngulur waktu. Dan tidak ada kesempatan itu lagi. Kalau saya punya kemampuan sekarang, saya tidak bisa mundur waktu ke belakang. Untuk memberikan apapun. Untuk hadir dalam hidupnya. Saudara, waktu kita terbatas di dunia ini. Kita tidak tahu kita dengan keluarga yang Tuhan titipkan ini sampai berapa lama. Waktu kita tidak ada yang tahu. Mungkin dia yang lebih dulu dipanggil Tuhan. Mungkin kita yang lebih dulu dipanggil Tuhan. Tapi selama kita masih bersama-sama dengan keluarga kita. Pasangan kita, suami istri, anak-anak kita. Maka hadirlah bersama keluarga. Jangan nanti hanya Natal berkumpul bersama keluarga. Tapi hadir di dalam setiap momen hidup mereka. Di dalam setiap hal ketika mereka di dalam tekanan, pergumulan, bahkan yang tidak bisa mereka ceritakan. Hadir. Saudara, hari ini sebelum saya menutup khotbah, bayangkan meja makan saudara. Bayangkan kursi-kursinya. Bayangkan ada satu kursi yang seharusnya diisi oleh saudara. Tapi saudara tidak pernah ada di situ. Hari ini Tuhan memanggil saudara, pulanglah. Isi kembali kursi itu. Pulanglah dan hadirlah di tengah-tengah keluarga. Karena keluarga itu adalah harta yang berharga. Keluarga adalah harta yang paling indah. Di mana di situ Tuhan menyatakan kasih dan pemulihannya. Mari kita berdiri. Bagi setiap kita yang hadir di tempat ini,
Mari kita pejamkan mata sejenak. Kita tarik nafas dengan pelan dan bayangkan rumah saudara. Bayangkan wajah orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara. Mungkin ada senyum, mungkin ada luka, mungkin ada jarak, mungkin ada kursi kosong di meja makan. Biarkan Tuhan menunjukkannya hari ini. Dan sekarang, kalau saudara datang dengan keluarga, pegang tangan mereka. Pegang tangan keluarga saudara. Papa, mama, anak, suami atau istri saja pegang tangan. Kalau saudara tidak bersama keluarga, letakkan tangan di dada saudara. Dan berdoalah bagi mereka. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini untuk memulihkan keluarga kita. Berdoalah buat pasanganmu, berdoalah buat anak-anakmu, berdoalah buat orang tuamu. Berdoalah buat saudara-saudara, kakak adikmu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan lelah. Ada begitu banyak yang telah kami kejar dalam hidup ini. Tapi sering kami kehilangan hal yang paling berharga, yaitu keluarga kami. Tuhan, pulihkanlah kami. Pulihkanlah keluarga kami. Pulihkanlah relasi kami. Pulihkanlah kursi-kursi yang kosong. Pulihkanlah waktu yang hilang itu. Kata-kata yang belum diucapkan. Dan air mata yang selama ini ditahan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk merendahkan hati seperti Engkau. Ajari kami untuk mengasihi seperti Engkau. Ajari kami untuk mendengarkan, memaafkan, memahami, bertumbuh, dan hadir seperti Engkau. Biar kehangatan kasih Kristus masuk ke dalam ruang-ruang rumah kami yang dingin. Biar terang-Mu menembus kamar-kamar yang gelap. Biar damai-Mu menyelimuti ruang keluarga kami. Biar hadirat-Mu menjadi pusat dari setiap percakapan di rumah kami. Kami menyerahkan luka kami. Kami menyerahkan ego kami. Kami menyerahkan masa lalu kami. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati para suami untuk menjadi teladan kasih Kristus. Berkati para istri untuk menjadi pembawa damai di rumah. Berkati anak-anak untuk menghormati dan menghargai orang tua mereka. Dan berkati para orang tua untuk membimbing dengan hati dari seorang hamba, bukan hati seorang penguasa. Hari ini Tuhan, kami berkata kepadamu, Tuhan pulihkan keluarga kami. Tuhan pulihkan hati kami. Tuhan pulihkan generasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menerima pemulihan ini. Amin.